Hai, halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di channel Bu Wiki, FR Wiki Artini. Semoga kalian semua sehat, kita semua sehat sejahtera ya. Dan pada video kali ini Bu Wiki akan membahas transformasi yang saat ini kita sampai pada bahasan dilatasi, latihan soal dan pembahasannya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan juga silahkan komen di kolom komen bertanya yang kalian perlukan. Dan materi kali ini bisa dipelajari bagi kalian, anak-anakku yang masih SMP, SMA, SMK, MA, dan juga bagi kalian yang akan masuk bekerja, kalian juga yang akan menjadi CPNS. Silahkan mempelajarinya, semoga berhasil, semoga sukses semuanya ya. Mari kita mulai. Nah, dalam dilatasi, di sini bisa diartikan sebagai melipat gandakan. Jika titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat O sebesar K atau skalanya itu K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat K kali X, K kali Y. Di mana kalau pusatnya O, besarnya K, itu ditulis di dalam kurung. Di sini berarti dilatasi dengan pusat O dan faktor skalanya K, atau dilipat gandakan sebesar K, walaupun nanti akan ada yang diperkecil. Nah, jika K itu lebih besar dari 1, maka bayangan nanti akan diperbesar dan searah dengan bendanya. Apabila K terletak antara 0 sampai 1 atau berupa pecahan, maka bayangannya diperkecil, masih searah dengan arah benda. Apabila K lebih kecil 0 atau negatif, maka arah bayangannya berlawanan arah. Mari kita lanjutkan. Jika ada notasi O, K, artinya dilatasi pusatnya O, faktor skala K. Jika K lebih besar 1, berarti bayangan diperbesar dan searah dengan benda. Contoh soal. Nomor 1, titik A 2,4 didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala 3. Tentukan bayangannya. Kita jawab. A 2,4 didilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala 3, bayangannya akan menjadi 2, yaitu X-nya dikalikan dengan skalanya, yaitu 3, koma, Y-nya yaitu 4, kali faktor skalanya, yaitu 3. Jadi koordinat asli itu dikalikan dengan faktor skalanya. Berarti A aksen atau bayangannya sekarang koordinatnya menjadi 6,12. Yaitu dari 2 kali 3 hasilnya 6 dan 4 kali 3 hasilnya 12. Kita lihat gambarnya. Sumbu X, sumbu Y, kemudian titik A 2,4 didilatasikan dengan pusat O. Dan kemudian masih searah dengan benda, diambil garis bantu dari O ke arah benda diteruskan. Bila skalanya sebesar 3, berarti dari O ke bendanya dianggap 1, kemudian 1 lagi, kemudian 1 lagi. Jadi 3 kali. Nah, inilah titik bayangannya, yaitu A aksen besarnya 6,12 koordinatnya. Begitu.
Nah, contoh soal yang kedua ya. Segitiga ABC dengan A 2,2, B 2,4, C 6,2 didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala 2. Tentukan bayangannya. Kita jawab. A dengan koordinat 2,2 didilatasikan dengan faktor skala 2 pusatnya O akan menjadi A aksen dengan koordinat 2, tadi X-nya 2, dikalikan faktor skalanya 2. Y-nya juga 2 kali 2, menghasilkan bayangan A aksen 4,4. Kemudian B-nya 2,4 didilatasikan dengan pusat O skalanya 2 menjadi B aksen 2 kali 2, 4 kali 2. Sehingga B aksennya adalah 4,8. Kemudian C-nya 6,2 didilatasikan pusatnya O besarnya 2 menjadi C aksen dengan koordinat 6 kali 2 dan Y-nya 2 kali 2 sehingga C aksen adalah 12,4. Nah, kita gambar sumbu X, sumbu Y, kemudian ini titik A, koordinatnya tadi tahu 2,2. Dan kemudian didilatasikan sebesar 2 kalinya atau faktor skala 2 menjadi A aksen, yaitu 4,4 koordinatnya. Kalau kalian menggambar di buku kotak-kotak akan terlihat. Kemudian titik B besarnya koordinatnya 2,4 akan didilatasikan dengan faktor skala 2 akan menjadi B aksen dengan koordinat 4,8. Dan kemudian C dengan koordinat 6,2 didilatasikan pusatnya O akan mempunyai bayangan C aksen yaitu 12,4. Nah, kalau tadinya berupa segitiga yang kecil, segitiga ABC, di sini bayangannya pun segitiga dan ukurannya menjadi 2 kali lipat, yaitu alasnya 2 kali lipat, tingginya 2 kali lipat. Nah, itu tadi gambaran segitiga ABC dengan titik-titiknya didilatasikan dengan pusat O faktor skala 2. Indah bukan? Nah, sekarang kita coba pelajari untuk K atau faktor skalanya terletak antara 0 sampai 1 bilangannya, alias pecahan. Dan itu bendanya nanti akan menjadi diperkecil pada bayangannya. Tapi masih searah, mari kita lihat. Segitiga ABC dengan A 2,2, B 6,6, C 6,2 didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala setengah. Setengah itu kan terletak antara 0 sampai 1. Tentukan bayangannya. Di sini A 2,2 didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala setengah menjadi A aksen, yaitu 2 kali setengah untuk X-nya dan 2 kali setengah untuk Y-nya. Dan A aksen atau bayangannya adalah 1,1. Titik B 6,6 didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala setengah akan menjadi B aksen, yaitu 6 kali setengah, 6 kali setengah. Kebetulan sama. Jadi B aksen atau bayangannya adalah 3,3. Dan untuk titik C, yaitu 6,2, didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala setengah akan menjadi C aksen, yaitu 6 kali setengah, untuk Y-nya 2 kali setengah. Jadi C aksennya adalah
3,1. Mari kita lihat gambarnya, sumbu X, sumbu Y, kemudian ini adalah titik A 2,2, dan ini adalah titik B 6,6, C-nya adalah 6,2, didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala setengah akan menjadi seperti apa? Nah, ini tergambar sebagai segitiga ABC. Nah, kemudian pusatnya O, kita dilatasikan setengah, berarti kalau titik A di angka atau koordinat 2,2, A aksen itu akan menjadi 1,1, yaitu setengahnya. Letaknya di situ, berwarna hijau. Kemudian, yang B 6,6, maka bayangannya akan menjadi B aksen 3,3, letaknya di situ. Kemudian C 6,2, lalu bayangannya akan menjadi 3,1, yaitu setengahnya 6,2. Nah, terbentuklah segitiga yang lebih kecil. Itu dia. Jadi di sini Bu Iki gambarkan bendanya berwarna orange, bayangannya berwarna hijau, ya, supaya jelas. Nah, sekarang kita pelajari untuk K negatif atau K lebih kecil 0, yaitu arah bayangan berlawanan dengan arah benda. Contoh soal, segitiga ABC dengan A 2,2, B 3,6, C 10,2 didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala min 1, tentukan bayangannya. Kita jawab, A 2,2 didilatasikan pusatnya O dengan faktor skala min 1 akan menjadi bayangannya A aksen, yaitu X-nya 2 kali faktor skalanya min 1, Y-nya juga 2 kali faktor skala min 1. Jadi hasilnya A aksen adalah min 2, min 2. B 3,6 didilatasikan dengan pusat O faktor skala min 1 akan menjadi B aksen, yaitu 3 kali min 1, 6 kali min 1. Hasilnya B aksen min 3, min 6. Kemudian C 10,2 didilatasikan pusatnya O dengan faktor skala min 1 akan menjadi C aksen, yaitu 10 kali min 1, 2 kali min 1. Jadi C aksennya akan menjadi min 10, min 2. Nah, kita coba gambar. Gambar tidak harus, tetapi kalau guru menginginkan kita harus menggambar. Dan dengan gambar kita akan menjadi lebih paham. Kalian bisa mempelajari pelan-pelan, ya. Ini sumbu X dan kemudian sumbu Y, titik A, kemudian titik B, titik C, tadi koordinatnya sudah ada. Kemudian bila didilatasikan dengan pusat O sebesar min 1, maka tidak seperti yang sudah-sudah, tadi searah benda. Ini berlawanan arah. Jadi kalau tadi ke kanan atas menjadi ke kiri bawah sebesar 1 kali. Jadi di sini hanya tempatnya berbeda tetapi dari O jaraknya sama. Ini adalah A aksen, kemudian ini adalah B aksen, dan kemudian ini adalah C aksen dengan koordinat tadi sudah dihitung, di mana A aksen adalah min 2, min 2, B aksen adalah min 3, min 6, kemudian C aksen adalah min 10, min 2. Bagi kalian yang memakai buku kotak-kotak akan sangat jelas terlihat. Nah, di sini sebenarnya adalah segitiga ABC, bendanya memakai warna orange, dan kemudian bayangannya saya beri warna hijau.
Nah, dengan demikian semoga kalian bisa paham apa arti dilatasi dan juga cara menggambarnya. Menghitungnya sangat mudah, hanya dikalikan dengan faktor skala. Nah, Bu Wiki rasa sampai di sini untuk video kita kali ini, yaitu dilatasi, dan kita akan sambungkan dengan video-video berikutnya. Maka bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, nge-like, dan juga kalau perlu share untuk teman-teman kalian. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video-video Bu Wiki berikutnya FR Wiki Artini. Salam sehat, sampai jumpa.